Ada sebuah ungkapan yang tak akan pernah diucapkan wanita kepada Anda, tetapi ungkapan itu menjelaskan banyak hal tentang apa yang telah Anda alami. Aku menjauhkan diri jauh sebelum aku pergi. Jika Anda pernah merasa dia sudah pergi secara emosional, bahkan sebelum Anda mengemasi barang-barang Anda, itu bukan hanya perasaan. Anda merasakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang jarang berhasil diidentifikasi oleh banyak pria tepat waktu. Selamat datang. Jika Anda baru di sini, ruang ini juga untuk Anda. Dan percayalah, apa yang akan Anda dengar akan tetap bersama Anda untuk waktu yang lama. Sebelum kita melanjutkan, saya hanya ingin meminta satu hal. Jika Anda merasa konten ini sesuai dengan Anda, silakan sukai. Karena isyarat kecil itu memungkinkan saya untuk terus berbagi topik ini dengan lebih banyak pria yang, seperti Anda, ingin memahami daripada menderita dalam diam. Dan jika Anda memutuskan untuk berlangganan, jangan lakukan untuk saya. Lakukan untuk diri Anda sendiri. Karena apa yang akan datang selanjutnya dapat mengubah cara Anda menafsirkan setiap hubungan yang Anda miliki di masa depan. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari pola perilaku perempuan, bukan dari rasa kesal atau generalisasi yang mudah, tetapi dari pengamatan otentik, jenis pengamatan yang berasal dari mendengarkan ratusan perempuan berbicara jujur tentang apa yang mereka rasakan ketika mereka berhenti merasakan apapun. Dan salah satu pelajaran terpenting yang telah saya pelajari, yang jarang diterima oleh laki-laki, adalah bahwa perselingkuhan hampir tidak pernah dimulai di tempat tidur. Itu dimulai dalam keheningan. Itu dimulai pada saat-saat kecil ketika dia berhenti menceritakan hal-hal yang dulu dia bagikan kepada Anda, tanpa berpikir dua kali. Saya di sini bukan untuk mengajari Anda trik untuk mengenali perempuan yang tidak setia, atau memberi Anda daftar tanda-tanda yang membuat Anda paranoid dalam hubungan Anda berikutnya. Saya di sini untuk berbicara kepada Anda tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Bagaimana pikiran perempuan bekerja ketika mulai terputus secara emosional dari seorang pria, dan bagaimana stoikisme, filosofi yang mengajarkan Anda untuk mengamati sebelum bereaksi, dapat memberi Anda kejelasan yang tidak pernah dapat ditawarkan oleh kecemasan. Karena inilah kebenaran yang tidak nyaman. Kebanyakan laki-laki tidak kehilangan seorang perempuan dalam semalam. Mereka kehilangannya perlahan tanpa menyadarinya, sementara mereka terlalu sibuk mencoba untuk menjadi cukup baik dengan cara yang salah. Hari ini kita akan menghadapi kenyataan itu secara langsung, tanpa rasa takut, tanpa dramatisasi, hanya dengan kebenaran yang perlu Anda dengar. Saya ingin Anda memikirkan sesuatu sejenak. Ketika seorang wanita mulai menjauhkan diri secara emosional, dia jarang melakukannya secara tiba-tiba. Seperti seseorang yang perlahan-lahan meredupkan lampu sampai mereka bahkan tidak menyadari saat ruangan menjadi benar-benar gelap. Proses ini memiliki nama dalam psikologi, pelepasan emosional. Ini adalah momen ketika seseorang mulai, seringkali tanpa disadari, secara bertahap menarik energi emosional mereka dari hubungan jauh sebelum membuat keputusan akhir. Tanda pertama, dan mungkin yang paling halus dari semuanya, adalah dia berhenti meminta penjelasan. Ini mungkin terdengar kontradiktif, karena banyak pria percaya bahwa wanita yang menjauh hanyalah wanita yang menuntut lebih sedikit, berdebat lebih sedikit, dan mereka menafsirkan ini sebagai ketenangan, kedewasaan, atau bahwa dia akhirnya berhenti bersikeras. Namun kenyataannya biasanya berbeda. Ketika seorang wanita berhenti menuntut jawaban, bertanya kemana Anda pergi, atau merasa kesal karena ketidakhadiran Anda, seringkali itu bukan berarti dia lebih mempercayai Anda, melainkan dia tidak lagi cukup peduli untuk menginvestasikan energi emosional dalam hal itu. Ketidakpedulian bukanlah kedamaian. Dalam psikologi wanita, ketidakpedulian seringkali merupakan gejala akhir dari kerusakan yang dimulai sejak lama. Tanda kedua berkaitan dengan percakapan. Perhatikan baik-baik. Ketika seorang wanita terhubung secara emosional, dia berbagi detail yang tampaknya tidak penting dengan Anda. Apa yang dia makan, apa yang dia pikirkan sepanjang hari, sesuatu yang membuatnya tertawa di tempat kerja. Komunikasi sehari-hari ini, yang tampak sepele, sebenarnya adalah bahasa keintiman. Itu adalah caranya untuk menjaga Anda tetap berada di dunia batinnya. Ketika percakapan ini menghilang, ketika jawaban menjadi singkat, fungsional, dan hampir birokratis, itu bukan hanya berarti dia menjadi lebih tertutup. Itu berarti dia tidak lagi merasa perlu untuk berbagi dunianya dengan Anda. Karena dalam pikirannya, ruang itu telah mulai dibangun di tempat lain, atau bahkan dalam kesendirian. Dan disinilah stoikisme menjadi sekutu terbaik Anda. Karena orang yang menanggapi tanda-tanda ini dengan putus asa,
yang mulai mengejar, menuntut, atau bersikeras mendapatkan perhatian hanya akan memperkuat jarak yang sudah ada. Orang yang tabah mengamati tanpa panik. Ia memahami bahwa tidak ada seorang pun yang tetap berada di sisimu karena kebutuhan dan bahwa kejelasan selalu diutamakan. Bagi mereka yang berhenti bereaksi secara impulsif dan mulai mengamati dengan saksama, ada tanda ketiga yang sangat sedikit pria deteksi tepat waktu, dan itu berkaitan dengan kontak fisik. Saya tidak hanya berbicara tentang keintiman yang dibayangkan banyak orang. Saya berbicara tentang hal-hal yang jauh lebih sederhana dan lebih dalam. Pelukan yang berlangsung lebih singkat, tangan yang tidak lagi meraih tangan Anda saat berjalan, ciuman yang berhenti spontan dan menjadi gerakan otomatis. Dalam psikologi hubungan, tubuh wanita hampir selalu berbicara sebelum kata-kata. Ketika seorang wanita mulai terputus secara emosional, tubuhnya mendengarkan dengan saksama bagaimana dia membuat rencana. Jika Anda memperhatikan bahwa dia mulai mengatakan saya, di mana dia biasanya mengatakan kita, jika proyek masa depannya tidak lagi secara alami menyertakan Anda, itu bukanlah detail yang tidak penting. Seringkali hal itu mencerminkan proyeksi bawah sadar tentang bagaimana dia membayangkan dirinya 6 bulan atau setahun dari sekarang. Dan bahkan jika dia sendiri tidak sepenuhnya menyadarinya, dia sudah memvisualisasikan masa depan itu tanpa Anda sebagai pusat perhatian. Sekarang saya ingin berhenti sejenak karena ini penting. Tak satu pun dari tanda-tanda ini dengan sendirinya menandakan perselingkuhan. Akan tidak adil dan secara psikologis tidak akurat untuk mengklaim bahwa pelukan yang lebih singkat membuktikan pengkhianatan. Yang sebenarnya ditunjukkan adalah pemutusan hubungan emosional yang progresif. Dan ketika perselingkuhan terjadi, hampir selalu merupakan konsekuensi dari pemutusan hubungan tersebut, bukan penyebabnya. Seorang wanita jarang mengkhianati pria yang dia rasa benar-benar hadir. Jauh lebih sering, dia akhirnya bereaksi terhadap ketidakhadiran emosional yang dialaminya selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Disinilah stoikisme mengajarkan sesuatu yang jarang dijelaskan dengan begitu jelas oleh filsafat lain. Anda tidak dapat mengontrol apa yang dirasakan orang lain, tetapi Anda dapat mengontrol tingkat kehadiran Anda, kemampuan Anda untuk mengamati realitas tanpa menyangkalnya, dan keputusan Anda untuk bertindak dari kesadaran daripada rasa takut. Seorang pria yang belajar menafsirkan sinyal-sinyal ini tanpa panik, yang memahaminya sebagai informasi dan bukan ancaman, berhenti menjadi korban ketidakpastian dan menjadi seseorang yang mampu dengan tenang memahami apa yang sebenarnya terjadi di hati wanita di hadapannya. Sekarang saya ingin berbicara kepada Anda yang merujuk pada menerima perhatian terus-menerus atau menciptakan ketergantungan. Saya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih emosional. Wanita tersebut seringkali tidak pergi secara fisik, meskipun dia mungkin telah mulai melakukannya secara internal. Dan disitulah begitu banyak pria jatuh ke dalam perangkap yang sama. Mereka mengacaukan stabilitas dengan koneksi. Mereka percaya bahwa jika tidak ada pertengkaran, jika semuanya berjalan lancar dan rutinitas terorganisir, maka hubungan itu sehat. Tetapi sebuah hubungan bisa tertata sempurna dan pada saat yang sama benar-benar hampa. Disinilah saya ingin Anda memahami nilai sejati stoikisme yang diterapkan pada hubungan. Ini bukan tentang menjadi dingin atau berhenti merasakan untuk menghindari penderitaan. Ini tentang belajar mengamati hidup Anda sendiri dengan jujur, bertanya pada diri sendiri tanpa alasan, apakah Anda benar-benar hadir atau hanya sekadar ada. Seorang stoik tidak lari dari rasa sakit. Mereka mengamatinya, memahaminya, dan bertindak dari kejernihan, bukan dari keputusasaan. Jika Anda sedang menjalin hubungan saat ini bukan ajakan untuk memata-matai siapapun, tetapi untuk melihat diri Anda sendiri. Tanyakan pada diri sendiri kapan terakhir kali Anda bertanya kepada mereka, bagaimana hari mereka, dan benar-benar mendengarkan jawaban mereka. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kehadiran Anda masih membangkitkan perasaan yang sama pada mereka, seperti pada awalnya. Kejujuran itu, meskipun tidak nyaman, adalah apa yang membangun hubungan yang tidak bergantung pada rasa takut kehilangan seseorang, tetapi pada keputusan sadar untuk terus memilih satu sama lain setiap hari. Dan jika Anda sudah kehilangan hubungan seperti itu, jika Anda merasa penjelasan ini datang terlambat untuk kisah tersebut, ingatlah ini, memahami apa yang terjadi bukanlah untuk menghukum Anda, melainkan untuk memastikan bahwa lain kali Anda mencintai, Anda melakukannya dengan mata terbuka, dengan kehadiran yang autentik, dan dengan ketenangan seorang pria yang tidak lagi perlu mengendalikan siapapun
karena ia terlebih dahulu belajar mengatur dirinya sendiri. Itulah jauh lebih dari teknik apapun yang benar-benar membuat Anda tak tergantikan bagi orang yang tepat.